Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Dwi Astuti, NIM AB221074, mahasiswi alih kredit Sarjana Kebidanan Universitas Kusuma Husada, angkatan 6. Hari ini saya akan melakukan ujian OSCE mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi dengan judul KIE Persiapan Menjadi Orang Tua dengan dosen penguji Ibu Hutari Puji Astuti SST MKes. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, Pak silakan masuk. Saya tutup pintunya dulu ya. Perkenalkan, saya Bidan Septia. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya mau konsultasi begini. Saya sudah nikah 2 bulan tapi belum mau punya anak. Dengan Ibu dan Bapak siapa? Saya Manda. Oh, Ibu Manda. Ibu Manda, Bapak? Pak Soleh. Oh, Pak Soleh ya. Pak Soleh. Umur Ibu Manda berapa? 21. Oh, 21. Bapak Soleh? 22. 22. Ini Bu, jadi ini sudah menikah berapa bulan? 2 bulan. Oh, baru menikah 2 bulan ya. Jadi ingin mempunyai anak dan menjadi orang tua. Nah, jadi berdasarkan keluhan Ibu dan Bapak, saya akan melakukan KIE atau komunikasi informasi edukasi tentang persiapan untuk menjadi orang tua. Nah, sebelumnya saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Bu, Pak. Apakah Ibu dan Bapak sudah siap menerima informasi dari saya? Ini bisa dibaca-baca, nanti boleh dibawa pulang ya Ibu Bapak. Nah, ini. Jadi sebelumnya apakah Ibu dan Bapak sudah mengetahui tentang KIE persiapan menjadi orang tua itu bagaimana? Apakah sebelumnya sudah tahu? Belum. Oh, belum. Jadi ya Ibu Bapak, ini KIE menjadi orang tua. Jadi pentingnya KIE persiapan untuk menjadi orang tua itu. Jadi setiap orang tua itu diharapkan memiliki kesiapan menjadi orang tua dan memahami tujuan pengasuhan yang benar agar mampu membantu anak-anaknya tumbuh menjalani masa tumbuh berkembang dengan baik, benar dan menyenangkan. Jadi KIE menjadi persiapan menjadi orang tua ini sangat penting ya Bapak dan Ibu. Nah, persiapan menjadi orang tua ini meliputi yang pertama perencanaan keluarga. Jadi dari keluarga itu juga harus disiapkan persiapan kehamilan, persiapan psikologis, persiapan finansial, persiapan laktasi atau menyusui, dan persiapan saudara kandung jika ini bukan kehamilan yang pertama. Jadi misalnya ini kehamilan yang kedua atau yang selanjutnya. Yang pertama, perencanaan keluarga. Jadi perencanaan keluarga ini meliputi merencanakan usia pernikahan 20-30 tahun. Jadi kan Bapak dan Ibu tadi, Ibu usia 21, Bapak usia 22. Nah, ini sudah bagus karena ini antara usia 20-30 tahun. Yang kedua, membina hubungan antar pasangan dengan keluarga lain dan kelompok sosial. Merencanakan kelahiran anak pertama, mengatur jarak kelahiran ini untuk anak yang kedua dan selanjutnya. Berhenti melahirkan di usia 35 tahun ya Bapak dan Ibu, karena di usia tersebut merupakan faktor resiko untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Dan
merawat dan mengasuh anak dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu asah, asih, dan asuh. Dan selanjutnya persiapan kehamilan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mempersiapkan kehamilan. Yang pertama persiapan fisik, yaitu dengan pemeriksaan tanda-tanda vital, status gizi, darah rutin, pemeriksaan lain jika diperlukan. Yang kedua persiapan gizi. Persiapan gizi ini mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, tablet tambah darah, dan asam folat 0,4 mikrogram, mengunjungi tenaga kesehatan terdekat jika ibu mengalami KEK atau kekurangan energi kronis dan atau anemia. Biasakan minum air putih 8 gelas per hari, hindari minum teh, kopi setelah makan, batasi konsumsi garam, gula, lemak, dan minyak. Jadi kesehatan juga perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu sebelum menjalani kehamilan. Nah, setelah itu ada imunisasi tetanus. Nah, pasti Ibu juga sudah diimunisasikan sebelum melakukan pernikahan atau imunisasi catin. Jadi setiap ibu itu diharapkan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus lengkap. Yang selanjutnya kesehatan organ reproduksi. Jaga kebersihan organ reproduksi dengan cara yang benar. Selanjutnya kesehatan mental ibu atau setiap calon ibu hamil dan ibu hamil wajib bahagia agar kehamilannya berjalan dengan lancar. Jadi stres pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi yang dikandung tumbuh menjadi anak yang mudah stres atau cemas. Jadi ibu juga harus menghindari dari stres ya Bu. Selanjutnya ini ada persiapan psikologi seorang tua. Jadi diskusikan perubahan dan tantangan hidup yang akan dialami sehingga calon orang tua telah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Jadi sebelum menjadi orang tua itu harus kita pikirkan Bu. Jadi nanti ke depan itu akan ada masalah apa saja yang kemungkinan akan dihadapi dan bagaimana untuk cara-cara mengatasinya. Selanjutnya persiapan finansial. Karena persiapan finansial itu tidak terlepas ya Bu dari kalau ingin mempunyai anak atau menjadi orang tua, pasti tidak terlepas dari persiapan finansial. Karena itu ibu dan bapak harus mendiskusikan persiapan finansial dengan pasangan, termasuk untuk kebutuhan tidak terduga. Jadi selain kebutuhan pokok itu juga harus dipikirkan untuk kebutuhan darurat. Jadi dari penghasilan pokok itu harus disisihkan untuk kebutuhan darurat. Misal nanti jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sakit atau ada bencana lain. Selanjutnya persiapan laktasi atau menyusui. Jadi siapkan ASI terbaik untuk bayi dengan memperhatikan nutrisi. Jadi selama hamil itu harus diperhatikan benar-benar nutrisinya bagaimana agar nanti ketika bayinya sudah lahir ASInya juga sudah siap. Jadi kita memberikan ASI yang terbaik ya Bu Bapak. Mempelajari teknik menyusui yang benar, kebersihan payudara, dan motivasi diri untuk mampu memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga usia 2 tahun. Jadi ibu harus memberikan ASI itu sampai usia 2 tahun dan bapak juga harus mendampingi ibu agar ibu tetap termotivasi memberikan ASI sampai usia 2 tahun. Dan selanjutnya persiapan adaptasi saudara kandung jika kehamilan yang direncanakan ini bukan kehamilan yang pertama. Jadi ini untuk kalau sudah punya anak pertama nanti pengen punya adik lagi, ini harus diperhatikan juga ya Bu, anak yang pertama atau kakaknya ini. Jadi yang pertama harus memberitahu anak sejak awal kehamilan. Jadi anak itu harus diikut kesertakan. Anak juga harus tahu kalau dia akan mempunyai adik. Melibatkan anak untuk merasakan bayi dalam kandungannya bergerak ya Bu. Jadi harus ada interaksi antara janin yang dia kandung dengan kakaknya. Yang ketiga, melibatkan anak membantu persiapan kelahiran adiknya, yaitu bisa dengan cara kan ada persiapan untuk persalinan, kita libatkan kakaknya untuk mempersiapkan baju-baju, untuk
mempersiapkan gedong bayi, baju bayi, dan yang lain. Nah, selanjutnya membantu anak untuk menyesuaikan perubahan ini. Jadi kan dari awalnya dia gak punya saudara, terus punya saudara, itu anak harus dibantu untuk menyesuaikan perubahan ini ya. Yang selanjutnya mengenalkan anak dengan profil adik bayi. Selanjutnya yang terakhir ya Bu, Bapak, mengajak anak saat pemeriksaan kehamilan. Jadi anak harus diikutkan jika ibu akan pemeriksaan kehamilan. Saya sudah selesai melakukan komunikasi tentang persiapan untuk menjadi orang tua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Sekarang saya yang tanya ya Ibu dan Bapak. Tadi kan ada, saya ingin tanya yang ini ya Bu. Jadi kenapa kesehatan mental ibu itu juga harus diperhatikan sebelum kehamilan? Kenapa Ibu? Oh ya, ini kenapa kesehatan mental ibu itu harus diperhatikan Ibu. Jadi agar karena ibu yang stres nanti bayi yang dikandung tumbuh menjadi anak yang mudah marah. Oh ya, mudah marah, nanti juga mudah stres dan mudah cemas. Ya, mari ya Bu. Saya sudah selesai melakukan komunikasi edukasi. Bapak ini boleh dibawa pulang dan Ibu sudah selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Ibu. Hati-hati di jalan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Bas.